Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgitar dari kelas 4K dengan NIM 190441159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem operasi, di mana ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah sistem operasi komputer yang dibawakan oleh Bapak Andi Jumardi SPD MPD. Untuk lebih mengefisienkan konsep dasar sistem operasi, secara umum sistem operasi itu memiliki 3 definisi. Yang pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Yang kedua yaitu bertindak sebagai penghubung antara user dan hardware. Dan yang ketiga itu bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Pengertian sistem operasi itu sendiri ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang pengguna. Sistem operasi itu adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. 2. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Kedua, sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input-output. Dan yang terakhir, yang ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Selanjutnya yaitu layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua yaitu eksekusi program. Sistem harus mendownload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Yang ketiga itu operasi input output. Dalam operasi input output, program sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input output. Untuk efisiensi dan keamanan, penggunaan biasanya tidak bisa mengatur piranti input output secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi. Yang keempat, manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas. Kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Yang kelima, komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada 2 cara umum komunikasi yang dilakukan, yaitu antara proses dalam satu komputer, dan yang kedua itu antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori atau message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu deteksi error. Sistem operasi harus selalu mewaspadai terhadap kemungkinan error
Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras input-output dan dalam program yang dijalankan user. Misalnya, dengan jangan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dilakukan atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Proses booting. Proses booting adalah kegiatan pelaksanaan awal startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Proses booting dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu menghidupkan komputer dari power off menjadi power on. Yang kedua, menekan 3 tombol bersamaan, yaitu tombol kontrol, tombol alternatif, dan tombol delete pada saat komputer sudah hidup. Jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama DOS atau Disk Operating System, kedua Windows, ketiga Macintosh, keempat Operating System, dan yang kelima yaitu Unix. 1. DOS atau Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yakni 1. DR-DOS. DR-DOS dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CPM, Control Program Monitor. Digital Research didirikan oleh Glory Kildall pada tahun 1942 sampai 1994. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium. Yang kedua, PC-DOS. PC-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi saat ini. Dan yang terakhir yaitu MS-DOS. MS-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu Windows. Windows dirancang oleh Microsoft Corp. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi, karena Windows versi 3.x hanya untuk menjalankannya masih bergantung pada sistem operasi DOS. 3. Macintosh. Macintosh pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corp. Berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI, Graphical User Interface. Penggunaannya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja, karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension atau file seperti yang pada sistem operasi Windows dan Windows. Keempat, OS Operating System. OS dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS. Yang keempat yaitu Unix. Yang kelima itu Unix. Unix pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe, tetapi kini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro. Diciptakan oleh ahli riset Bell Laboratories, tetapi Linux itu kurang diminati oleh penggunaan komputer mikro karena sulitnya menyatukan standar sistem. Perkembangannya tidak seperti sepesat DOS, namun kini Unix telah mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Linux. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan sistem operasi Linux pada masyarakat, maka perusahaan pembuatnya memasarkan secara gratis. Sekian dan terima kasih.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.